Sekali lagi semangat pagi. Hari ini saya ingin bercerita tentang seorang legenda bulu tangkis. Mungkin di antara kita yang tidak pernah bersentuhan dengan raket, tidak pernah kenal orang ini. Mungkin orang ini lebih dikenal oleh orang tua kalian semua. Orang ini bernama Rudy Hartono. Rudy Hartono adalah seorang yang pernah memenangkan juara dunia sebanyak 2 kali. Juara All England sebanyak 8 kali. Juara Asian Games, juara SEA Games, belum lagi juara nasional. Tapi tahukah kita bahwa semua yang dia dapatkan itu dimulai dengan proses. Semua yang dia dapatkan itu dimulai dengan kerja keras. Di balik kerja keras itu dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, terkadang kita hanya melihat hasil dari seseorang, tapi kita tidak pernah melihat proses yang pernah orang itu lakukan. Itu sebabnya saya ingin kita merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa terkadang setiap manusia pada titik-titik tertentu kita mengambil keputusan untuk menyerah. Kata menyerah ini sudah ada di dalam kehidupan hampir semua orang. Ketika seorang melakukan sesuatu dan apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan secara berulang-ulang, maka keputusan yang diambil adalah menyerah. Namun apakah dengan melakukan sikap demikian, apa yang diharapkan itu akan dia dapatkan? Tentu tidak akan pernah dia dapatkan. Kembali pada Rudy Hartono. Nah, Rudy Hartono ini lahir dari seorang keluarga yang miskin. Seorang keluarga yang sederhana. Dia dari kecil dia membantu orang tuanya menjual kue. Keliling kampung untuk menjual kue. Dia masuk di dalam satu klub ketika dia masih berumur 9 tahun. Dia melatih dirinya dengan gigi, melatih dirinya dengan kerja keras. Dan pada akhirnya dia mendapatkan prestasi yang sangat memuaskan. Bukan hanya mengharumkan nama keluarga, tapi dia juga mengharumkan nama negeri tercinta Indonesia. Pesan moral yang ingin saya katakan kepada kita pada hari ini, terkadang kita sebagai manusia, terlepas dari kalian sebagai siswa ataupun kita juga sebagai guru, terkadang kita mengambil keputusan untuk menyerah. Kehidupan itu digambarkan sebagai arena pertandingan. Kehidupan itu digambarkan sebagai arena perlombaan. Tentu ada garis start, tentu ada proses perjalanan, dan tentunya ada garis finish. Bagaimana kita bisa sampai garis finish, itu menentukan proses di mana kita jalani semua itu. Kalau kita mau melihat tokoh atau idola yang sangat legendaris pada hari ini, yang mungkin sampai pada saat ini sangat relevan dengan kehidupan orang-orang muda seperti kita semua, adalah Valentino Rossi. Pernahkah kamu melihat ketika Valentino Rossi ada di gelanggang pertandingan, dia menghabiskan waktu dengan melihat ke kanan, ke kiri, dan ke belakang? Dalam hitungan sekian per sekian detik, ada beberapa kemungkinan dia celaka ataupun dia akan ketinggalan. Kamu dan saya pun juga demikian. Kalau kita hanya terfokus pada apa yang ada di belakang kita, mungkin orang-orang berkata bahwa kamu tidak bisa, kamu tidak mampu. Atau mungkin orang berkata bahwa kamu miskin, kamu tidak layak, kamu tidak pintar. Kalau kita hanya terfokus pada itu, maka kita tidak akan pernah sampai pada tujuan. Dan orang-orang yang ada di belakang akan melewati kita. Itu sebabnya pikiran kita ini menentukan kemana kita akan pergi. Pikiran akan melahirkan tindakan. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa, kita mampu, maka kita tidak mudah menyerah. Kalau kita berpikir bahwa kita kuat oleh karena Tuhan, maka kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Kamu punya sepatu merek Nike. Nike itu slogannya just do it. Kamu bisa. Kamu mampu.
beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan ujian. Tidak pernah ada kata yang keluar dari mulut setiap peserta didik, beta soleh bisa, beta soleh mampu. Ataupun ketika guru mata pelajaran memanggil kamu untuk mengerjakan tugas, dan tugas pertama mungkin kamu dapatkan nilai yang tidak sempurna, dan tugas kedua juga tidak sempurna, terus menerus tugas itu tidak baik, bukan berarti semua sudah finish masa hidup kamu. Ada masa di mana proses itu akan membuahkan hasil yang baik. Contoh yang sederhana yang tadi saya katakan adalah seorang yang bernama Rudi Hartono. Dia menjadi sukses bukan didukung, ditopang oleh fasilitas. Kalau hari ini kita sudah punya handphone, kita punya motor, kita diberikan uang jajan yang banyak. Zaman saya dan zaman teman-teman Bapak Ibu guru, kita harus jalan kaki pergi ke sekolah. Kita harus mengirit uang yang orang tua berikan kepada kita untuk membeli jajan. Saya teringat ketika saya kuliah, teman saya ini kehabisan uang yang dikirim oleh orang tuanya. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia tidak punya odol gigi. Dia pergi ke kamar mandi dan dia mengambil odol gigi bekas, dan dia jadikan satu dan dipakai untuk apa? Gosok gigi. Dan kamu tahu sekarang dia jadi apa? Dia jadi gembala sidang di Batam. Semua itu berawal dari proses. Kalau hari ini kamu menuntut fasilitas yang tinggi pada orang tua, maka saya tidak tahu ke depan kamu seperti apa. Saya nonton di televisi ada seorang anak umur 11 tahun, hari ini dia dijadikan status ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tadi malam saya nonton. Anak ini dia nabung dari kecil dan dia beli sepeda dan juga handphone. Karena hidup miskin, orang tuanya mengambil handphone, sepeda, dijual barang anak ini. Anak ini menjadi gila. Sekarang dia ditangani di dinas sosial. Kamu tidak bisa dikatakan gila kalau kamu terus menuntut pada orang tua. Potensi yang ada di dalam diri kita pada hari ini kita bisa gunakan secara baik. Dan pastikan bahwa keberhasilan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Pesan moral dari Rudi Hartono pada kita pada hari ini, jangan menyerah. Kalau keadaan tidak mendukung kita pada hari ini, terus maju. Kalau fasilitas mungkin dalam tanda petik tidak mendukung kita, terus maju. Karena ada harapan besar yang sudah Tuhan siapkan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.